nyata yang kita peroleh itu adalah bentuk tak tentu, artinya bentuk 0/0, ya, kemudian tak hingga per tak hingga, 0 pangkat tak hingga, 0 tak hingga pangkat 1, dan lain sebagainya. Yang mana bentuknya itu ada 7, ya, bentuk tak tentu itu ada 7. Nah, kalau teman-teman menjumpai bentuk tak tentu seperti itu dilarang langsung melakukan metode substitusi, ya. Paham ya? Oke. Nah, makanya di sini sebelum kita melanjutkan terkait dengan limitnya, kita harus pahami terkait dengan bentuk fungsi, ya. Dari hasil pendekatan nilai fungsi itu ada 3 bentuk fungsi. Yang pertama adalah bentuk tentu. Tadi sudah disinggung, bentuk tentu itu cirinya adalah setelah kita substitusi, yang kita peroleh adalah bilangan real. Ya, itu kalau seperti itu kondisinya, maka bentuk fungsinya adalah bentuk tentu. Kemudian ada bentuk tak tentu. Artinya setelah kita lakukan metode substitusi, ya, diperoleh bentuk seperti ini, 0/0, ya, kemudian tak hingga per tak hingga, 0 dikali tak hingga dikurangi tak hingga, kemudian tak hingga pangkat 0, 0 pangkat tak hingga, ya, dan lain sebagainya. Itu ada 7 bentuk tak tentu. Nah, kalau setelah disubstitusikan yang diperoleh adalah ketujuh bentuk itu, ya, salah satu dari 7 bentuk yang tadi, maka itu termasuk bentuk tak tentu. Nah, ini dilarang atau tidak diperbolehkan kita langsung melakukan metode substitusi. Apa yang harus dilakukan kalau seperti ini? Apa? Kita harus memodifikasi, ya, fungsinya itu harus dimodifikasi. Diubah ke bentuk yang lain tanpa mengubah nilainya. Contoh kalau memodifikasi itu kita punya angka 4. Kita modifikasi ke dalam bentuk yang lain. Ya, 4 ini akan sama saja dengan 4/2 kan gitu ya. Kita ganti dengan 2 kali 2. Kemudian berapa lagi? 2 tambah 2. Nah, itu namanya memodifikasi fungsi. Sehingga apa? Sehingga kita bisa menghilangkan salah satu suku yang menyebabkan munculnya bentuk tak tentu. Nah, nanti ada 2 cara yang akan kita bahas ya untuk memodifikasi. Yang pertama adalah teman-teman harus bisa melakukan dengan memfaktorkan. Kemudian bisa juga kita lakukan dengan melakukan perkalian sekawan atau merasionalkan. Nah, itu adalah cara yang dapat kita manfaatkan untuk memodifikasi fungsi. Baru setelah kita memperoleh bentuk yang baru, kita coba lakukan substitusi kembali. Apakah masih bentuk tak tentu atau sudah menjadi bentuk tentu? Oke, kemudian bentuk yang ketiga adalah bentuk tak atau tidak didefinisikan. Nah, ini perlu hati-hati ya, karena kalau kita bicaranya limit, mendekati 0 dengan tepat di 0 itu hasilnya akan berbeda. Tuh ya. Kalau yang dimaksud A per 0, 0-nya ini tepat di 0, ya ini yang diinginkan itu adalah tidak terdefinisi. Tetapi kalau A per 0, di mana 0-nya ini tidak tepat ke 0-nya, tapi dianggap sebagai bilangan yang sangat kecil, nah itu nanti ada hasilnya. Ya, jadi harus hati-hati. Kita bicaranya di limit gitu ya. Kalau KTN 0, nah itu ada hasilnya. Tetapi kalau tepat di 0, ya tidak terdefinisi. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu nggak? Terkait dengan bentuk-bentuk fungsi. Tidak ada. Ada nggak? Ya. Oke, kalau ada yang ditanyakan silakan.
raise hand atau bisa menggunakan chat meeting. Kalau yang di ruangan lain bisa memanfaatkan device yang ada di situ ya, ada mikrofon. Kalau di ruangan ini ya langsung aja silahkan. Ada? Tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada apa kitanya gimana? Oke, ada yang ditanyakan? Nah, nanti ini ya, kita kesepakatan lah ya. Kalau misalkan ditanya salah, tidak bisa menjawab, nah harus dikasih konsekuensinya kan gitu ya. Supaya lebih horor lagi suasananya kan gitu ya. Makin sepi nanti ya. Kira-kira apa nih konsekuensinya? Milih stand up komedi boleh kan gitu ya. Nah, mau bernyanyi kalau suaranya bagus ya silahkan gitu ya. Atau saya bisa punya kreatif bercerita horor Pak ya silahkan kan gitu ya. Horornya itu sering terjadi di hari Selasa jam 1 siang Pak kan gitu ya. Cuma ikut kalkulus namanya ya. Nah itu silahkan ya nanti ya. Yang di Zoom juga sama ya. Yang di ruangan lain juga sama kan gitu ya. Atau konsekuensinya -1 untuk nilai UTS-nya ya silahkan kan gitu ya. Gak bisa jawab selama 10 kali sampai minus gitu ya. Nilai UTS-nya itu sampai minus hutang ya. Kalau hutang Pak Fakih tagih sampai akhirat yang gitu ya. Nanti ketemu di akhirat, oh ini yang UTS-nya minus kan gitu ya. Jangan dimasukin ke sini dulu kan gitu ya. Jemur dulu sih. Enggak ya, bercanda gitu ya. Selesaikan dulu utang piutang nilainya gitu ya. Makanya absensinya sampai mana? Ya, segera Neng. Ya. Ya, langsung depan aja Mas, jangan di belakang. Di belakang itu tarifnya mahal gitu ya. 5 kali lipat kalau mau di belakang mangga gitu ya. Di depan gratis. Oh dingin nggak? Bawa baju ganti nggak? Pak Fakih punya tapi nyewa gitu ya. Hmm. Tapi kayaknya nggak sanggup bayar kan gitu ya. Nggak bercanda ya. Kalau bukan kalkulus sih pulang lagi kayaknya kan gitu ya. Karena kalkulus dosennya agak gimana gitu ya, agak lain gitu. Jadi tabrak saja hujan kan gitu ya. Oke, ini paham ya. Jadi intinya ada beberapa bentuk dari fungsi. Untuk menentukan bentuknya, teman-teman cukup melakukan substitusi ke dalam fungsi tersebut. Ya, kalau diperoleh bilangan real itu namanya bentuk tentu. Mencari limitnya langsung kita substitusikan aja, gitu. Boleh, gitu ya. Tetapi kalau diperolehnya bentuk tak tentu ataupun bentuk yang tidak terdefinisi, nah ini perlu hati-hati. Teman-teman tidak diperbolehkan untuk melakukan substitusi, gitu ya. Tapi apa? Memodifikasi, ya tergantung dari fungsinya. Nanti bisa difaktorkan atau dilakukan perkalian sekawan atau merasionalkan. Nah ini contohnya seperti ini. Kita langsung ke contoh saja. Contoh yang pertama, limit 5x dikurangi 3 untuk x mendekati 1, kira-kira nilainya berapa? 2.
Nah, tadi ya, kita kan harus tahu dulu bentuk fungsinya itu mengikuti bentuk yang mana. Nah, maka dari itu ya kita harus melakukan substitusi dulu untuk menentukan fungsi dari fungsi yang ada itu termasuk bentuk yang mana. Nah, ini ya. Yang pertama yang kita lakukan adalah ini, menentukan bentuk fungsi dengan cara mensubstitusi. Ya, X-nya diganti dengan X-nya ini mendekati berapa? Oh, mendekati 1, berarti X-nya kita ganti dengan 1. 5 kali 1, 5 dikurangi, diperoleh 2. 2 ini termasuk bilangan real. Maka dapat kita simpulkan bentuk fungsi ini adalah bentuk tentu. Maka kita diperbolehkan untuk langsung menggunakan metode substitusi. Paham ya? Nah, langkah ini tidak perlu ditulis sebenarnya, tapi teman-teman catat ya, dilakukan di lembar catatan kan gitu. Ya, untuk mengeceknya itu. Gak mesti harus ada di jawaban, karena ini adalah salah satu cara aja untuk menentukan bentuknya tentu atau tak tentu. Tapi untuk lebih memudahkan ya lebih baik memang ditulis di jawaban kan gitu ya supaya mudah memahaminya. Nah, setelah kita mengetahui ternyata bentuk fungsinya adalah bentuk tentu, maka untuk menentukan nilai limitnya ya kita langsung mensubstitusikannya aja. X-nya diganti dengan 1. 5 kali 1 dikurangi 3. Maka jawabannya adalah 2. Nah, 2 ini adalah hasil dari limit 5X dikurangi 3 sama dengan 2. Oke, sampai sini yang ditanyakan dulu nggak nih? Ada? Ada nggak? Jadi jangan sampai terlewat ya. Kita harus menentukan bentuk fungsinya terlebih dahulu. Jangan sampai langsung substitusi kan gitu. Atau jangan langsung faktorkan. Karena bisa saja bentuk fungsinya kuadrat tidak perlu difaktorkan lagi. Karena setelah disubstitusikan ada hasilnya. Ya. Jadi harus dicek dulu bentuk fungsinya. Ada yang ditanyakan? Sudah? Belum. Absensi sampai mana? Ya, lanjut, Mas. Sebelumnya ada mata kuliah yang di ruangan ini ada? Enggak. Kalau tadi kan ada Pancasila. Kelasnya beda. Di rolling atau kelasnya ini aja? Rolling.
Nah, ini harus dipahami ya terkait dengan limit karena di awal sudah disampaikan limit itu menjadi dasar untuk materi selanjutnya ya, yaitu materi apa? Diferensial dan integral ya. Diferensial itu turunan ya. Turunan. Jadi ada turunan. Integralnya itu sebenarnya anti diferensialnya gitu, lawannya ya. Tapi jangan nyebutnya tanjakan, jangan, beda kan gitu ya. Nah, turunan itu diferensial kalau ini sudah. Oke, lanjut ya. Contoh berikutnya. Nah, seperti ini. Kita diminta untuk menentukan limit 2x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 2 per x dikurangi 2. Nah, kita kan harus menentukan dulu bentuk fungsinya, gitu ya. Kita cek dulu nih bentuk fungsi. Nah, berarti kita lakukan substitusi, di mana x-nya sama dengan berapa? 2. Nah, kita substitusikan ke fungsinya. 2x, kita ganti x-nya 2, berarti kan kuadrat, ya. Dikurangi 3 kali x, berarti 3 kali 2 dikurangi 2 per x dikurangi 2, berarti 2 dikurangi 2. Nah, ini 2 kuadrat, 4 dikalikan 2, 8 dikurangi 6 dikurangi 2 per 0. Nah, ini berapa nih yang atas? 8 kurangi 6 kurangi 2, 0 per. Nah, ini termasuk bentuk apa? Ya, tak tentu. Ya, jadi bentuk fungsinya apa nih? Tak tentu. Jadi tidak boleh langsung disubstitusi ya. Jadi tidak semudah contoh yang pertama kan gitu ya. Yang kedua ini lebih sulit gitu ya. Tidak mudah dibandingkan dengan contoh yang pertama. Lalu gimana untuk menentukan fungsinya? Ya kita harus memodifikasi bentuk fungsi ini. 2x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 2 per x dikurangi 2 ini bentuk lainnya apa? Oke. Nah, salah satu caranya kalau ada kuadrat gitu ya, pangkat 3 itu faktor gitu ya, difaktorkan. Kalau ada bentuk akar baru dilakukan perkalian sekawan. Nah, kalau ini nggak ada bentuk akar, berarti kita harus melakukan faktor. Nah, gimana nih caranya nih faktor? Saya ada yang ingat nggak? Gimana caranya? Difaktorkan. Yang atasnya kita faktorkan. 4 kita faktorkan. Ya diubah menjadi 2 bilangan kalau dikalikan hasilnya 4. Misalkan 4, faktornya berapa ya? 1 kali 4. Nah itu namanya faktor. Ya. Berapa lagi? 2 kali 2. Nah yang menjadi masalah ini angkanya bukan bilangan real kan gitu ya. Sehingga apa? Menentukan faktornya ini. Bisa ada ingat nggak gimana cara memfaktorkan bentuk kuadrat? Ada nggak? Ada nggak? Jangan pura-pura lupa kan gitu ya. Nanti lupa beneran. Ya ini lupa Pak kan gitu ya. Gimana caranya? Nah ini udah bisa nih. Mau menjawab Mas? Oh, aduh, kirain mau menjawab ya. Gimana caranya? Nah, sudah nih sudah ada absennya kan? P2.
Gimana cara memfaktorkannya? Masih ada yang ingat nggak? Atau hasilnya apa nih? 2x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 2. Faktornya apa? Hasilnya 2x plus 1 x dikali x min 2, Pak. 2x plus 1. Plus 1 dikali x min 2. 2x plus 1 kali Kita kali x min 2. x min 2. Oke. Benar nggak? Hah, mana nih? Coba korban pertama. Depannya A kan gitu ya. Al. Nah, apa lagi nih? Alifah. Mana Alifah? Ada? Ah, sehat kan? Jangan tiba-tiba langsung pingsan. Kira-kira difaktorkannya gimana caranya? Mana? Kalau nggak bisa, tadi mau apa? Keahliannya apa kan gitu ya? Gimana nih? Alifa, Fadilah, Soleha. Caranya ajak teman, siapa temannya gitu ya? Siapa? Kamu mau ajak siapa temannya? Menjawab. Jangan saya. Nah, siapa? Pak Fakih menebar permusuhan biar ada musuh. Enggak ya. Kamu minta tolong ke siapa untuk menjawab gitu ya. Nah, kan udah mulai ada itu nih. Ayo, Alifah mau mengajak temannya siapa kan gitu ya. Saya bukan temannya Pak kan gitu ya. Tiba-tiba nggak diakui teman. Ya kan. Nah, oh Alifah bukan teman saya Pak gitu ya. 5 menit yang lalu iya Pak kan gitu ya. Nah, yang cowok-cowok ya. Nah, P2 sudah P1 kan gitu ya. Nah, Muhammad. Nah, Muhammad kan banyak nih kan gitu ya. Nah, Muhammad. Nah, ada berapa orang nih? Satu, dua, tiga. Nah, banyak Muhammad kan gitu ya. A lagi depannya. Nah, gak ada lagi ya. Ada dua nih. Muhammad Ahsan. Mana Ahsan? Nah, kira-kira apa nih hasilnya? Betul nggak nih? Ya, atau punya jawaban sendiri? Caranya seperti ini Pak. Saya hitung dapatnya seperti ini. Sama. Mana hitungannya? Kamu? Ajak temannya. Ah, awas kamu ya.
Lukman, ya, kamu sudah diajak bersenang-senang dengan Ahsan, kan gitu ya. Jawab, gitu ya. Nggak bisa ajak temannya lagi, kan gitu ya. Jangan ngajak yang di apa ya? Nggak bisa gitu ya, yang bisa gitu. Apa yang bisa? Hanif. Oh. Oke, gimana nih? Masa nggak bisa, nggak ada yang bisa? Yang Pak Fagil lihat untuk yang ini, yang tadi teman kalian menjawab, ini sudah tepat gitu ya. Tapi kan gimana caranya kita memunculkan angka-angka ini? Ya. Jadi kita kan punya fungsi yang ingin kita faktorkan itu adalah bentuknya kuadrat. Berarti yang atas yang kita faktorkan gitu ya. Jadi 2x kuadrat gitu ya dikurangi 3x dikurangi 2. Nah, ini kita faktorkan. Sudah dikatakan kalau difaktorkan itu memunculkan dua bilangan gitu ya. Tapi kan masalahnya ini bentuknya adalah bentuk aljabar, bukan bilangan real. Kalau 8 ya kita faktorkannya gampang berapa? Banyak kan, 1 kali 8 kan gitu ya, bisa juga berapa? 2 kali 4, bisa juga yang kalau yang real banyak gitu ya, tapi kalau yang genap kita cari yang genap gitu ya. Nah, ini juga sama, berarti harus ada dua bilangan kan gitu. Ya. Nah, di sini kita ke sini dulu ya, koefisien X kuadrat dulu. Koefisien X kuadratnya ini bukan 1 ya, tapi 2. 2 kalau kita faktorkan, yang memungkinkan berapa aja? 1 kali 1 kali 2. 2. Atau dibalik kan gitu ya, 2 kali 1 kan gitu. Oke, berarti untuk yang di depan, yang di sini, pilihannya ada 2. Ini atau yang itu. Silahkan pilih yang mana, yang ini boleh. Atau yang ini, sama dengan yang ini boleh, yang ini berarti. Nah, berarti yang di sini 2, di sini 1 kan gitu. Karena ada X kuadrat, berarti ini masing-masing diberi X kan gitu. Oke. Nah, kemudian berikutnya yang 2 nih. Nah, 2 juga. Oke. 2 juga ini faktornya berapa aja? Ya sama seperti ini kan. 1 kali 2 atau bisa juga berapa? 2 kali 1. Nah, gitu. Letakkan di sini. Tapi yang mana yang kita pilih? Nah, ini harus disesuaikan dengan angka berikutnya. Ada unsur 3. Gitu. Tadi yang kita pilih yang mana? Yang ini ya. Kita kalikan. 2 kali 1. Berapa? 2 kan gitu ya. Oke. Kemudian 1 kali 2. 2 kan gitu ya. Nah, kalau di jumlah berapa? Kalau dikurangi 0. 4 dengan 0. Yang kita minta itu munculnya 3. Berarti yang ini nggak dipakai kan gitu. Ini nggak dipakai nih. Karena bagaimanapun kondisinya nggak akan memunculkan angka 3. Gitu. Oke, kita coba yang ini. 2 kali 2. 4 kan gitu ya. 1 kali 1. 1. Di jumlah berapa? Dikurangi. Nah, ini 5, ini 3. Nah, ini yang kita cari, muncul angka 3 kan gitu. Paham ya? Nah, berarti yang dipilih yang mana? Ini. Nah, untuk yang di sininya yang ini. Oke? Nah, angkanya semakin banyak faktornya ya kemungkinannya akan semakin banyak kan gitu ya. Jadi teman-teman nanti harus jeli, harus lebih jeli gitu ya. Oke? Nah, selanjutnya gimana? Kita letakkan di sini. Tadi 2 ini dikalikan dengan berapa? 2 ya. Itu jangan diletakkan dalam satu kurung, tetapi beda kurung.
Oh ini ada 2, berarti 2-nya di sini. Karena kan tadi dikalikan dengan 2 kan. Nah sisanya di sini 1. Ya, oke. Nah tinggal tandanya. Negatif. Nah, kalau negatif itu kemungkinannya pasti berbeda kan gitu ya. Positif, satunya negatif atau sebaliknya negatif dulu kemudian positif. Nah, yang diinginkan itu negatif 3. Maka hasil perkalian yang paling besar harus negatif. Yang besar kan 4 ya. 4 itu dihasilkan dari berapa kali berapa? 2 kali 2 berarti salah satunya harus negatif. Oh ini udah di depan berarti negatifnya di sini aja kan gitu. Yang ininya pasti positif. Karena kalau negatif itu kemungkinannya berbeda. Negatif, ya yang satunya positif atau sebaliknya. Nah ini sudah diperoleh nih. Berarti kita punya awalnya seperti ini. Nih limit, ya limit berapa? 2x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 2 per berapa? X min 2 untuk x mendekati 2. Nah, kita sudah mengetahui bentuk lain dari 2x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 2. Berapa? Bentuk ini berapa nih? Ini kan? Sudah kita cari kan? Ya, kita ganti aja. 2x tambah 1 kali 1x kan boleh kita tulis x ya. X min 2 per berapa? X min. Nah, ternyata ada yang sama kan gitu ya. Yang mana? X min 2. Kita coret. Ini X min 2. Nah, jadi yang tersisa apa? Limit X mendekati 2. Sisa ini kan? Berapa? 2x plus 1. Tuh, ya. Oke. Nah, ternyata kita sudah memodifikasi. Tadi awalnya bentuknya seperti ini. Ternyata lebih sederhana. Jadinya apa? 2x plus 1. Baru kita coba substitusi. Bilangan real atau bukan? Berarti kan 2 kali 2 ditambah 1 berarti. Nah, berarti nilai limitnya berapa di sini? 5. Ya. Oke. Mana tadi? Nah, ini. Jadi teman-teman harus bisa memfaktorkan. Nah, memfaktorkannya lumayan nih, ya. Abdul Aziz, ada? Aidil Alfan Alimah Andika Angga Auli Bayu terus Fadlan Fahmi Adam ya, Fahmi Adam, kemudian Faisal Hamid, Hersti, Irsad, Kidir, Muhammad Miftahul, kemudian Muhammad Nedin, terus Muhammad Fahim, kemudian Muhammad Fakih, Muhammad Ilham, Naufal Akila, Naya Bila, Nova, Putri, Dwi, Raka, Rizka Dwi, Rizka Ramadhani,
Satria. Adimas. Oke. Ahmad Nabila. Oke. Alifah ada tadi. Oke. Awindi. Terus Az-Zahra. Oke. Citra. Oke. Citra. Dwi Satria. Fajar Nur. Ilham. Juliana. Muhammad Dezan. Muhammad Wildan. Oh, ada dua. Muhammad Wildan Muhalladun. Oke. Muhammad Wildan. Oh, Muhammad Wildannya belum ya. Oke. Najwa. Nur Hidayat. Oke. Salsabila. Oke, ini sudah. Jadi difaktorkan ya. Kalau ada yang bentuk kuadrat ya kita faktorkan. Gitu. Nanti kita sederhanakan atau kita modifikasi. Kalau dirasa sudah dimodifikasi, kita coba kembali lakukan metode substitusi. Ya, kalau ternyata setelah kita lakukan substitusi diperoleh bilangan real, maka itu adalah nilai limitnya. Gitu ya. Sudah? Sudah belum? Sudah ya? Nah, yang ini. Kalau ada bentuk akar, jangan coba-coba difaktorkan gitu ya, karena agak sulit. Ya, kita coba dengan metode yang lain, yaitu apa? Lakukan perkalian sekawan gitu ya. Jadi kalau perkalian sekawan tuh konsepnya ke sini. Teman-teman harus ingat bentuk ini. A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah ini kalau kita uraikan ke dalam bentuk faktor, itu akan membentuk seperti ini. A tambah B kali A kurangi B. Kan gitu. Makanya banyak soal-soal matematika yang kayak di apa ya, kedinasan gitu ya. Teman-teman ngitung ini gimana? 99 atau 100 ya. 100 gitu ya. Ini kuadrat dikurangi 99 kuadrat. Ngitungnya gimana? 100 dihitung, 99 dihitung. Ya itu nggak salah, betul kan gitu ya. Tetapi kalau ketika mengerjakan ini dituntut kecepatannya, ya waktunya, ya itu pasti akan memerlukan waktu yang cukup banyak kan gitu ya. Nah, gimana? Ya ini gunakan ini jadinya. A-nya apa? 100 kan gitu ya, 100 kan gitu ya, ditambah berapa? Ya, 99 gitu ya. Terus 100 kurangi 99. Nah, gitu. Gampang nggak jadinya? Ini berapa? 199 gitu kan. Dikali ini berapa? 1 kan gitu. Hasilnya berapa? 109 kan gitu. Nah, ini ada sifat seperti ini di dalam matematika gitu ya. Selisih kuadrat ya. Jadi kalau A kuadrat dikurangi B kuadrat, maka bisa kita selesaikan dengan bentuk seperti ini. A tambah B kali A kurangi B, atau sebaliknya. Mau yang negatif dulu boleh kan gitu. Boleh, nggak masalah kayak gini. Sama, hasilnya akan seperti ini. Paham nggak? Nah, inilah yang akan digunakan untuk merasionalkan. Dikalikan dengan sekawannya. Supaya apa? Membentuk aturan ini. Contoh nih, kita punya ini.
akar 3 ditambah akar 2 kan gitu. Kita ingin menghilangkan bentuk akarnya. Caranya gimana? Kalikan dengan sekawannya gitu loh. Oh ya sudah Pak, kalikan aja dengan sekawannya. Mana? Ya angkanya sama, yang membedakan hanya ini. Kalau ini penjumlahan berarti ini. Nah, ini jadi oh kan gitu. Ini namanya sekawannya. Awalnya ini cari sekawannya. Yang berubah itu hanya positif atau negatif. Nah, kalau ini kan jadinya lebih mudah. Bentuk ini itu ternyata mengikuti ini kan. Maka ini jadinya gimana? Akar 3 kuadrat dikurangi akar 2 kuadrat kan gitu. Akar dikuadratkan, akarnya hilang jadi 3. 2 kuadrat hilang. Akar 2 kuadrat jadi 2. Hasilnya 1. Nah itu ya, itu adalah konsep dari merasionalkan. Jadi tujuan kita itu mengarahkannya ke sini. Karena kalau akar itu salah satu hilang akarnya dengan dikuadratkan. Paham ya? Oke. Nah, kita balik lagi ke sini. Ini dihapus saja. Kalau kita pindah ke sini. Oke ya. Nah ini ya, kita ulangi lagi. Tadi ada kelewatan ya. Bapak Ki harusnya cek dulu apakah bentuk fungsinya tentu atau tak tentu gitu ya. Nah kita cek di sini. Bentuk fungsi. Belum. Kenapa ini? Oke, kita cek dulu bentuk fungsinya ya. Tadi kelupaan. Oke. Bentuk fungsi. Oke, bentuk fungsinya X-nya berapa? X-nya 3 ya. Kita substitusikan ke fungsi ini. Berarti 3. Ini tuh kuadrat kayaknya. Sorry, soalnya kuadratnya. Oh enggak. Oke, kita substitusikan. Berarti gimana? Oh 9 ya. Iya makanya kok jadinya kayaknya 9. Oh iya 9. Oke. Makanya tadi kalau 3 nggak akan jadinya bentuk tentu kalau 3. Oke, sorry. Berarti di sini 9 ya. Oke. Berarti 9 dikurangi 9 per akar 9 dikurangi 3. 9 dikurangi 9, 0. Akar 9, 3 dikurangi 3, 0. Nah ini jelas bentuk tak tentu. Jadi tidak bisa langsung disubstitusikan gitu ya. Tapi harus dimodifikasi. Nah teman-teman modifikasi dulu. X min 9 per akar X dikurangi 3. Nah, supaya akarnya ini jadi hilang kan harus dikalikan dengan sekawannya. Ya, sekawannya berapa?
Yang berubah itu hanya ininya aja. Berarti akar X tambah 3. Kalau bawahnya dikali suatu bilangan, atas pun juga harus sama, kan gitu. Kita punya pecahan ini, logikanya gini, 2/3. Kalau kita hanya kalikan bawahnya saja dengan 2, berubah nggak nilainya? Oke, kalau ini bawahnya dikali 2 jadinya berapa? 6 kan? 2/6. Dengan 2/3 sama nggak? Beda. Jadi kalau kita ingin tetap nilainya, maka harus dikalikan nilai yang sama ya. Pembilang dan penyebutnya ini pun sama berarti. Akar X tambah 3. Nah, kalikan. Ini berarti X min 9 gitu ya. Dikali akar X tambah 3. Per. Ini kalikan. Nah, ini kalikan mengikuti yang tadi. A min B kali A plus B sama dengan berapa? Berapa tadi? Apa tadi? A kuadrat dikurangi B kuadrat kan gini. Atau sebaliknya kan A tambah B kali A min B sama dengan A kuadrat tambah, sorry dikurangin ya, bukan ditambah. Dikurangin B kuadrat. Nah ini yang menjadi dasar kita untuk merasionalkan. Maka bentuk ini kan kita tulis lagi. Akar X dikurangi 3 kali akar X tambah 3. Berarti yang atasnya tetap X min 9. Terus akar X tambah 3 per. Nah ini jadinya apa? Ya akar X kuadrat kan gitu ya. Akar X kuadrat dikurangi mengikuti ini kan. Dikurangi 3 kuadrat. Nah gitu. Berarti X min 9 dikali akar X tambah 3 per berapa? X min 9. Nah ini kan ada yang sama. Nah ini yang kita coret. Nah maka diperoleh berapa? Akar X tambah 3. Jadi bentuk X dikurangi 9 per akar X dikurangi 3 itu bentuk lainnya tuh ini. Nah, baru kita substitusikan ke sini, ke limit. Ya, limit. Awalnya berapa? X dikurangi 9 per akar X dikurangi 3. Ternyata bentuk fungsi ini, nama lainnya apa? Akar X tambah 3 kan sudah kita hitung kan? Kita coba lakukan metode substitusi lagi. Apakah hasilnya bilangan real atau masih tak tentu? Berarti substitusikan. X-nya 9. Akar 9 ditambah berapa? Ya, akar 9 kan 3 ya. Ditambah 3. Berarti ini jawabannya berarti. Jadi nilai limitnya adalah 6. Nah, ini merasionalkan ya. Jadi konsepnya itu ada di sini. Nih. A kuadrat dikurangin ya. Ini dikurangin B kuadrat. Ya. Jadi diarahkan ke bentuk aturan itu. Gitu ya. Ya, nanti ini ya. Kalau terlambat ya di sini kan udah ada aktivitas gitu ya. Jangan nyelonong boy saja. Kan gitu ya. Nyelonong aja ya. Kalau enggak izin Pak, maaf kan gitu ya. Jangan selonong boy aja kan gitu ya. Selonong boy gitu. Mentang-mentang di sini ada pintu, di belakang ada pintu, kirain mau lewat, Papa kita dipikirkan gitu ya. Ya, jadi ya untuk siapapun ya ini ya, bukan untuk mata kuliah Pak Fakih saja kan gitu ya. Untuk siapapun, kalau di dalam ruangan itu sudah ada aktivitas gitu ya, sudah ada kegiatan, kita baru
masuk atau terlambat, ya minimal ke sini dulu nengok gitu kan, Pak, izin kan gitu ya, jangan langsung ke sana kan gitu. Pak Fakih pikir mau lewat kan gitu jadinya kan gitu. Ya. Kalau enggak ya nanti di depan selamat datang Indomaret kan gitu jadinya kan gitu ya. Ya, kalau itu kan di Indomaret aja seperti itu kan gitu ya. Ya. Jadi nanti untuk selanjutnya gitu ya. Ya ini sih namanya etika gitu ya. Kalau sudah ada aktivitas di ruangan tersebut gitu ya, atau kita mau menyesuaikan dengan lingkungan yang baru, ya kita harus izin dulu kan gitu ya. Masa kalau di hutan mau buang air kecil izin dulu nggak? Izin ya, apalagi kalau ada orangnya di sini kan gitu ya. Nggak kelihatan aja nggak tahu ada apa enggaknya kan gitu ya. Takut diselentik Pak. Nah ya kan di sini juga sama kan gitu ya. Asal itu. Izin datang ya gitu kan yang nggak itulah nggak etis kan gitu ya. Ah, ya. Nah ini namanya karakter itu agak sulit kan gitu ya kalau kita tidak terbiasa gitu ya. Kenapa kita dari kecil itu harus dilatih sopan santun gitu ya? Ya karena kalau dilatih mendadak itu agak sulit gitu ya, lupa kan gitu. Makanya dari kecil pun kita diajarkan bagaimana bersikap ya kepada orang tua seperti apa kan gitu, supaya dibiasakan. Karena kalau kita belajar ketika sudah dewasa, itu pasti akan perlu effort yang lebih gitu ya.
Oke, kalau sudah, atau ada yang ditanyakan dulu? Oke, ada yang ditanyakan dulu? Kenapa? Ini. Oh, ini sih contoh gitu loh. Ini tuh nggak termasuk ke dalam proses. Ini tuh contoh kalau kita punya suatu pecahan, salah satunya saja yang kita kalikan itu hasilnya akan berbeda. Maka kita harus mengalihkannya pembilang dan penyebutnya gitu loh. Ya, ini enggak. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Enggak ada. Oke. Oke, lanjut ya. Latihan, langsung latihan aja. Latihan. Gitu ya, senyum. Hmm.
Dah, 3. Buat balas WA itu aja. Nggak bisa dong. Wah, ya lupa.